Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nurlaili Syabania and here's my partner Hasna Harzia. We are from class A in 2020 of English Education Department. So today we will share the tutorial about how to use Slido for education in online learning. And we need to know that Slido is one of the question and answer and polling platforms that can be used in learning activities. Okay, directly before logging to Slido, make sure you have a stable internet connection because Slido can only be accessed through by the online. Okay, for the first time, we open for the browser and we shall use for Google Chrome or maybe Internet Explorer or maybe we use Mozilla Firefox. Okay, I'm usually use for Google Chrome, so here I will enter by Google Chrome. Okay, we already opened for this browser and then we type here slido.com. Alright, and here the result of the screen display. Okay, we directly click the green button that say get started for free here. We just click it. So here the notification for us to log in with our account. Okay, we should or we able to use by with Bex account or maybe with Google account for entering Slido platform. So if you don't already have an account, that you can create a new account by filling your first name here, so your last name, your email, so you create your password and what's your role. So you just click the green button here, create account. Alright, because I'm already have an account for this platform, so I just log in through the available account. So here I use for Google account. Okay, so here I choose my account in here for the first account, Hasna Harzia. Alright, 1, 2, 3, redirecting. Ta-da! And this is the display of Slido platform. Okay, directly in this time, we will make a question and answer even if you have a good look like this. So you just click the green button on the bottom right here. You just see here a new Slido. So we make you even. Alright. After we click for new Slido, so you can sort the name of event and the time of the question and answer work. Okay, we can write here maybe English education part 1. So we just write down here for the time of doing this question and answer. So I think this is enough for me from 24 March till 27. So this is the code and we able to enter our invite collaborator. Maybe we just enter it for our account. I give the example my account. Hasna@yahoo.com. So after everything is filed, you can directly click the bottom right button here that says like schedule Slido. Okay, we click and then ta-da! Okay, our event already made for this time. Okay, now I will explain you about the feature of Slido here for question and answer. The first one is multiple choice. So here is word cloud and the next is quiz, so writing, open text and ranking. So here I explain you about multiple choice, word cloud and quiz. Okay, for the first time, okay, we choose for multiple choice. Nah teman-teman, untuk multiple choice ini dia sama seperti pilihan ganda. Kalau kita bahasa Indonesia kan multiple choice ini seperti pilihan yang berganda. Nah, sebelum kalian untuk memulai membuat question and answer di Slido platform, usahakan kalian untuk menyediakan pertanyaan yang akan kalian masukkan di event kalian. Nah, karena di sini kita udah siapkan beberapa pertanyaan untuk kita pakai di beberapa fitur Slido ini, langsung aja. Nah, di sini ada pilihan ganda. Oke, kita pakai. Langsung aja kita control copy. So we back to Slido and then we paste here. I think this for to delete. Okay. So here poll setting, di sini ada 3 pengaturan. Yang pertama ada mark correct answer, terus ada multiple option, dan yang terakhir ada poll description. Untuk mark correct answer, di sini kalian bisa kasih centang untuk nanti pemilihan opsional jawaban yang benar. Kemudian untuk multiple option, di sini kalian bisa centang kalau misalnya jawaban dari pertanyaan yang kalian buat itu dia bersifat ganda, maksudnya jawabannya itu lebih dari 1. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau kasih description atau keterangan untuk soal yang kalian berikan di question and answer, kalian bisa klik si poll description ini. Nah, nanti dia otomatis akan timbul untuk kolom description yang bisa kalian taruh di situ beberapa kalimat. Oke, for
the first. So here the question, how many research question are formula in this study? Oke, untuk multiple choice ini sendiri kan dia ada jawabannya itu otomatis ada 2 ataupun 3 ya. Nah, kita dibuat di sini ada 3 option jawaban. Karena tadi jawabannya itu adalah angka 3, maka kita akan buat 2 angka lagi. Mungkin di sini angka 3. Nah, kemudian dia akan secara otomatis untuk menambah option keduanya. Di sini mungkin optionnya 2, kemudian yang di sini mungkin optionnya 1. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian sudah merasa cukup untuk 3 pilihan saja, is okay, nggak apa-apa. Untuk keterangan add optionnya di sini nggak akan bisa hilang, jadi dibiarin aja. Nah, terus untuk selanjutnya kita mau taruh nih tombol untuk keterangan jawaban yang benar, supaya nanti ketika kalian dikoreksi untuk jawaban partisipannya kalian akan lebih mudah untuk mendeteksi mana yang benar dan mana yang salah. Nah, langsung aja kita klik di sini mark correct answer. Nah, di sini kalau misalnya kita udah klik mark correct answer, kita harus memilih jawaban yang berasal dari si soal ini. Nah, karena tadi jawabannya adalah angka 3, maka kita akan klik di sini angka 3. Oke. Nah, kemudian gimana sih caranya kalau misalnya kita mau kasih description di soal ini ya. Nah, kita klik aja full description. Nah, karena sudah ada tadi description kita buat, kita langsung aja copy. Kemudian go back to Slido and paste. So don't forget to put here. And then, alright. So this is for multiple choice. Nah, kalau misalnya kalian mau untuk menambahkan gambar di soal yang kalian buat, itu bisa. Hanya saja kalau misalnya pengguna free itu dia belum bisa untuk memberikan gambar nih. Seperti ini dia akan muncul peringatan fitur unavailable karena kita menggunakan akun yang free bukan premium. Tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan gambar untuk fitur di Slido, kalian bisa upgrade akun kalian ke akun yang premium. Nah, langsung aja setelah ini sudah kita rasa cukup, maka kita langsung klik tombol save. Oke, dia akan tersimpan otomatis. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita buat create new poll. Untuk yang selanjutnya kita bisa, tadi kan sudah multiple choice, sekarang kita akan pilih si word cloud. Nah, untuk word cloud ini sendiri dia sama seperti bentuk question and answer untuk essay. Nah, di sini juga ada poll settingnya itu sama. Di sini ada allow multiple answer, kemudian ada enable profanity filter, kemudian ada set character limit 25. So here also poll description. Okay, we delete for this setting, and then we just put here our question, and don't forget to prepare your question before you make your event in Slido. Okay, we choose for this question. Okay, we just copy and paste to our event. Alright, I think this will to delete. Okay, here what is the main focus of the study in this journal, and this is the question for word cloud event. Okay, if we allow the participant for give the multiple answer, we just click for here. So if we enable for the participant that profanity filter, we just click here and set character limit. Maybe if we want or we allow the participant for giving the answer maybe unlimited, we don't give the tick here. But if we want the participant that give the correct answer that not too long, so we just give character limit. Nah, setelah kita udah, kalau kita contreng di sini set character limit, otomatis di sebelahnya nanti akan ada muncul angka. Kalian bisa sebutin aja maksimalnya itu berapa huruf untuk si jawaban dari pertanyaan yang kita kirim. Misalnya saya maunya 50 kata ya, kita tulis aja. Nah, dia seperti itu. Jadi nanti untuk jawaban si word cloud ini dia secara otomatis akan menggunakan harus dijawab dengan 50 kata, tidak boleh lebih. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada si poll description. Nah, kalau misalnya kalian mau kasih keterangan atau deskripsi untuk pertanyaan di event yang ini, kalian bisa klik tombol poll description-nya. Nah, dia akan otomatis muncul sama seperti si multiple choice tadi. Dia akan otomatis muncul tombol ataupun kolom yang bisa kita tulis untuk description-nya. Nah, jangan lupa siapkan untuk description-nya ya. Okay, we just click here, so we paste here. Okay, answer the question below based on your opinion. Oke, tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai description juga nggak apa-apa, kita tinggal hapus aja di sini. Nah, dia akan otomatis terhapus. Terus kalau misalnya kita juga nggak mau, ya udah kita tinggal nggak mau pakai setting ini, kita tinggal hapus juga. Nah, gitu. Tapi untuk saat ini kita harus coba untuk pakai nih, jadi minimalnya itu ada 50. Untuk descriptionnya sama seperti tadi. Oke, sama seperti juga si multiple choice. Kalau misalnya untuk si event bagian fitur word cloud itu kita bisa nambah si gambar indahnya saja, itu hanya berlaku untuk akun yang premium. Tapi kalau misalnya kita akun yang free itu dia belum bisa. Kalaupun kita memaksa untuk bisa, dia akan ada peringatan seperti ini, fitur unavailable gitu, karena kita menggunakan akun yang free bukan yang premium. Oke, nah di sini juga ada apa ini, tombol create a survey, dan di sini juga ada tombol plus, kemudian di sini ada gembok. Nah, kenapa dia itu terlihatnya sama-sama? Karena 3 fitur ini atau 3 tombol yang ada di event word cloud ini hanya bisa digunakan untuk pengguna yang premium. Untuk kita yang free itu tidak bisa digunakan gitu. Langsung aja kita save. Oke.
Okay, for the last explanation, we just break the poll. So we multiple choice already, so word call already, and then the last one for me is quiz. Okay, for quiz here, it is similar like us for multiple choice. Jadi quiz ini dia hampir mirip dengan si fitur multiple choice tadi, hanya saja kalau di multiple choice itu, sebentar, kalau misalnya di multiple choice itu kita buka dulu ya. Dia hanya berlaku untuk satu soal aja. Kalau kita mau nambah untuk soal lainnya dalam satu fitur ini, dia tidak bisa digunakan karena kita menggunakan akun yang free gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ke quiz atau ke fitur quiz, itu kita bisa menambahkan banyak lebih dari atau bisa lebih dari 3 soal dalam satu fitur ini gitu. Dia sama seperti multiple choice, hanya saja memang quiz ini dia limitnya lebih banyak gitu. Nah, di sini sama seperti sebelum-sebelumnya, jangan lupa untuk mempersiapkan pertanyaan kalian yang mau dipakai di event ini. Nah, ini pertanyaan yang udah saya siapin, kita langsung copy and paste here. Okay, I think he needs for two. Okay, what do you know about EFL stream? Okay, for the option, the answer is EFL student are the student who are learn as English. Okay, we just copy and we paste for this. Nah, kalau misalnya kita itu jawaban kita itu lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya panjang seperti ini, kita nggak bisa untuk pakai si jawaban ini dalam satu option. Jadi kita harus memang benar-benar kita perhitungkan untuk jawabannya itu kalau bisa yang singkat saja, jangan yang panjang-panjang. Itu ini hanya sebagai contoh ya. Oke. Hapus ya. Jadi kalau misalnya kalian itu pakai jawaban yang panjang banget, itu nanti bisa seperti ini. Jadi dia kebagi menjadi 2 option. Oke, kalau gitu kita ganti pertanyaannya. Kita cari pertanyaan yang jawabannya itu singkat. Nah, ini. What kind of theory and sources used for this study? We copy and we paste here. I think this for the okay for the first option. Okay, the true answer we put in the middle. So at the first option the Shannon theory. So here second theory, right. Nah, sama seperti si yang tadi di multiple choice, kalau misalnya kalian itu mau kasih multiple answer-nya itu lebih dari 3, kalian bisa tambahin cukup sampai di sini aja. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin option-nya itu 4, itu kalian bisa tambah. Mungkin jawabannya similar theory. Oke. Nah, di sini kelebihannya si quiz ini, kita bisa ngasih multiple answer-nya itu lebih dari 3, itu bisa 4, bisa 5. Nah, terus untuk bagian quiz ini sendiri, dia poll settingnya berbeda dengan si multiple choice. Nah, di sini kalau untuk si quiz ini sendiri, dia ada enable timer. Jadi kalau misalnya kita mau kasih timer untuk si soal yang ada di quiz ini, itu bisa banget. Kita tinggal klik di sini. Nah, kita mau berapa detik, misalnya 35 detik, nanti berarti soal ini bisa dikerjakan selama 35 detik oleh si partisipan. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak mau pakai timer, kita bisa jangan di tick ya di sini di bagian poll setting yang enable timernya. Nah, kemudian untuk show leaderboard. Nah, show leaderboard ini kalau misalnya untuk sekarang mungkin tidak terlalu kelihatan atau bahkan memang tidak terlihat untuk fiturnya seperti apa, karena kita di sini sebagai admin loginnya. Nah, show leaderboard ini dia akan terlihat ketika si partisipan itu sudah mulai mengerjakan kuis yang kita kasih ke mereka. Jadi show leaderboard ini seperti ibaratnya kita memantau jawaban-jawaban dari si partisipan, mana yang benar, kemudian mana yang salah, mana yang belum menjawab, ataupun siapa yang sudah menjawab gitu. Intinya seperti kayak pemantauan si partisipan ketika mengerjakan si kuis yang kita buat ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet, sebenarnya lebih baik kita pakai si show leaderboard ini sih. Jadi kita kayak otomatis gitu untuk memberikan mendapatkan penilaian dari partisipan yang telah mengerjakan event kita. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak mau pakai show leaderboard, kalian bisa tick off dari si poll setting yang bagian show leaderboardnya. Nah, kemudian untuk yang fitur terakhir itu ada poll description. Nah, poll description ini sama seperti si word poll tadi dan juga si multiple choice fitur tadi. Dia di sini fungsinya adalah untuk memberikan keterangan atau deskripsi si soal yang ada di sini. Nah, jangan lupa kalian untuk sediakan description-nya ya. Nah, jadi langsung aja kita copy and paste. Jadi, nah, sudah terlihat seperti ini. Oke, kayaknya kita di sini kasih enable timernya 35 detik kali ya. Dan juga kita pakai show leaderboardnya. Nah, ini udah untuk quiz yang pertama. Nah, kalau misalnya kita mau drag and drop or click to select an image, itu sama juga seperti word cloud ataupun si multiple choice tadi, kita harus upgrade akun kita ke akun yang premium gitu. Nah, kemudian ini dia kelebihan dari si quiz. Kita bisa nambah si add question-nya. Nah, dalam satu fitur ini kalian bisa kasih banyak pertanyaan lebih dari satu. Kalau misalnya si multiple choice tadi, kalian batasnya cuma hanya satu pertanyaan, dan juga si word cloud juga hanya satu pertanyaan. Kalaupun kita mau nambah pertanyaan lain dalam satu fitur, itu kita harus upgrade akun kita ke akun yang premium. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ke quiz name, itu kita bisa banyak kasih pertanyaan di sini, mau 5 atau 6 atau 7, itu bisa banget. Nah, di sini oke,
Oke, kita tulis di sini quiz name-nya English Reading. Oke, for question. Nah, di sini kalian bisa langsung untuk tutornya juga sama kok seperti yang ada di sini gitu. Hanya saja memang kalian bisa nambah aja. Jadi kalau kalian mau nambah soal yang kedua, kemudian kalau nambah soal ketiga dan lain sebagainya, langsung kita coba aja ya. Kita ambil pertanyaan ini. Gak apa-apa, sama seperti yang multiple choice tadi karena ini kan hanya percobaan. Tapi nanti kalau misalnya kalian buat question and answer, usahakan pertanyaannya itu berbeda, jangan sama untuk di beberapa fiturnya. How many research question are formed in this study? Nah, option kita mungkin yang pertama angka 2, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, ada 6. Nah, di sini kita harus pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah angka 3. Kalau misalnya kalian itu nggak pilih jawaban yang benar, itu nanti otomatis si event bagian quiz ini dia nggak akan bisa kesimpan secara keseluruhan. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin apa sih yang belum kalian isi kalau misalnya si event kalian itu tidak bisa tersimpan gitu. Jadi kita pilih di sini angka 3 karena ini adalah jawaban yang benar. Nah, di sini juga ada enable and timer. Di sini kita bisa kasih mungkin 25 detik karena jawabannya juga lumayan gampang. Nah, kemudian mungkin kita harus taruh di sini show leaderboard untuk memudahkan kita melihat bagaimana aktivitas partisipan ketika mengerjakan event yang kita buat. Kemudian jangan lupa untuk full description-nya supaya siswa itu atau mahasiswa atau partisipan yang menggunakan link kita ini atau mengerjakan event kita ini bisa paham dengan apa yang kita maksud. Langsung aja kita copy paste. Oke, nah ini untuk jawaban yang soal kedua. Nah, kita bisa nanti untuk soal yang ketiga ataupun yang keempat. Nah, kalau misalnya kalian itu maunya ternyata kebanyakan ngeklik soalnya nih, saya maunya cuma 2 tapi ini kekliknya 3. Nah, kalian bisa kok untuk menghapus si untitled question ini. Nih, caranya gampang, ini udah ada tombol di sebelah kanan dustbin, kita tinggal klik aja. Oke deh. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan untuk bagian quiz, saya rasa udah cukup, semoga kalian paham. Nah, langsung aja kita klik tombol save. Nah, kalau misalnya ada seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada pertanyaan dari quiz ini yang dia itu nggak lengkap kita pilihnya atau jawaban yang benarnya itu tidak kita pilih seperti kasus yang ada di depan kalian ini, berarti ada satu kesalahan. Nah, ini dia langsung ada kayak peringatan tanda merah, select correct answer. Nah, berarti di soal yang pertama tadi untuk bagian quiz ini kita tidak memberikan keterangan mana jawaban yang benar. Nah, langsung aja kita klik di sini jawaban yang benar. Oke, nah kalau misalnya udah kita lengkap semua untuk fitur yang ada di quiz ini, langsung aja kita klik. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, dia otomatis langsung dikontrol seperti ini. Nah, oke guys. Nah, itu dia untuk bagian multiple choice, kemudian word cloud, dan juga si quiz untuk bagian dari saya. Untuk fitur selanjutnya kita ada 3 lagi, nanti akan dijelaskan oleh partner saya, Nurleli Syabania, setelah yang setelah ini. Baik, setelah penjelasan dari beberapa fitur multiple choice, kemudian word cloud dan juga quiz, setelah itu dilanjutkan untuk tutorial mengenai fitur rating, open text dan juga ranking. Nah, untuk fitur rating di sini untuk melakukan penilaian terhadap misalnya sebuah presentasi dalam kelas ataupun kegiatan pembelajaran sekalipun. Contohnya, how would you rate our presentation? Kemudian di sini ada fitur max value, opsional untuk setiap yang punya akun bisa ingin membuat sampai 6 rating atau bahkan sampai 10. Dan kemudian di sini ada poll setting yang berisi poll description untuk mengarahkan partisipan dalam mengisi jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Contohnya, please answer. Please rate. Yes. Kemudian untuk poll image di sini hanya bisa digunakan untuk akun yang sudah upgrade atau akun premium. Kemudian setelah itu kita klik save dan otomatis akan muncul di beranda TIE tutorial. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah fitur open text. Nah, untuk fitur open text di sini digunakan untuk sesi tanya jawab dan juga bisa digunakan untuk tambahan feedback. Contohnya seperti
you improve for today's presentation. Kemudian, so for the poll setting here, it was about allow multiple answer and also poll description. Seperti yang tadi, poll description yang digunakan untuk mengarahkan kembali partisipan dalam memudahkan untuk menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya untuk allow multiple answer untuk memudahkan partisipan menjawab lebih dari satu pertanyaan yang diberikan. Dan untuk poll image sekali lagi hanya bisa digunakan untuk akun yang sudah update maupun akun yang sudah dalam bentuk premium. Selanjutnya klik save dan otomatis langsung muncul pada beranda Q&A tutorial atau pada event sini buat. Dan untuk yang terakhir adalah fitur ranking. Fitur rankingnya hampir mirip seperti fitur rating, hanya saja perbedaannya ada pada bagian poll setting, and here's the settings below. Dan kemudian untuk contoh pertanyaannya bisa seperti ini. Let's rank the following workplace aspect in order of importance. Kemudian untuk poll description-nya bisa ditambahkan juga. Contohnya seperti the fielders rank for the following workplace. Baik, sedangkan untuk fitur randomized option ini bisa digunakan untuk partisipan yang ingin memilih lebih dari satu opsi yang diberikan oleh pemilik akun. Kalau misalnya untuk option to rank, di sini digunakan hanya untuk misalnya untuk dua pilihan saja atau bahkan satu pilihan saja dalam setiap option yang diberikan. Setelah itu kita klik save. Namun untuk launch ini hanya digunakan jika ingin melihat langsung dalam bentuk partisipan mode. Ini contoh add option-nya. Kemudian di sini bisa klik. Dan ini opsional, tergantung dari seberapa banyak partisipan mengisi dan juga melakukan ranking. Jadi itu saja. Okay, maybe that's all from us for the tutorial how to use Slido for education in online learning. Thank you for your attention, and last, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.